Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, ditemukan berbagai klaster penularan lokal di berbagai wilayah di Indonesia akibat halal bihalal, ibadah tarawih, dan pelaku perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang sudah saya peringatkan sebelumnya, bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi untuk meningkatkan penularan dan berdampak pada meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Namun, nyatanya kita masih belum berhasil sepenuhnya mencegah penularan. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk belajar dari pengalaman dan lebih berhati-hati serta terus meningkatkan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan sebagai upaya melindungi diri dari penularan COVID-19. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebagus apapun kebijakan yang dibuat, apabila tidak diikuti dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk mematuhinya, maka tidak akan terimplementasi dengan baik dan memberikan dampak positif. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan juga tokoh masyarakat serta tokoh agama merupakan hal yang penting untuk terus meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Dalam perpanjangan adendum ini, maka periode pasca peniadaan mudik yang awalnya berlaku dari tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021 diperpanjang hingga tanggal 31 Mei 2021 khusus bagi pelaku perjalanan antar daerah di dalam Pulau Sumatera dan pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat dapat mematuhi seluruh persyaratan perjalanan yang ditentukan dan kepada pemerintah serta Satgas di daerah untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap para pelaku perjalanan tersebut. Selanjutnya, update perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 24 Mei 2021, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 5.907, di mana jumlah kasus aktif pada saat kemarin yaitu 93.393 atau 5,24%. Sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif yaitu 1.638.279 atau 92%, di mana jumlah kasus meninggal kumulatif yaitu 49.455 atau 2,78%. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif, sembuh, dan meninggal mingguan per tanggal 23 Mei 2021. Setelah pada minggu sebelumnya terjadi penurunan sebesar 28%, di minggu ini terjadi kenaikan kasus positif mingguan sebesar 36,1%, yang diikuti dengan kenaikan kasus kematian sebesar 13,8%, dan penurunan kasus kesembuhan sebesar 2,7% dibandingkan minggu sebelumnya. Kenaikan kasus positif yang cukup signifikan ini terjadi 1 minggu setelah periode libur Idul Fitri. Seperti yang saya sampaikan bahwa dampak dari suatu libur panjang dapat terlihat pada minggu kedua dan ketiga setelah periode libur panjang tersebut. Ini menandakan belum mencapai minggu kedua saja, kasus sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan kasus kematian juga mengalami kenaikan. Ini adalah alarm untuk kita semua. Kenaikan kasus positif di minggu ini dikontribusikan oleh 5 provinsi dengan kenaikan kasus positif tertinggi, yaitu Jawa Barat naik sebesar 2.221, DKI Jakarta naik sebesar 1.240, kemudian Sumatera Barat naik sebesar 959, sedangkan Jawa Tengah naik sebesar 948, dan Aceh naik sebesar 561. 5 provinsi ini didominasi oleh provinsi tujuan mudik, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah.
serta provinsi tujuan arus balik mudik yaitu DKI Jakarta. Kemudian untuk kenaikan kematian dikontribusikan oleh Jawa Barat naik 41 kematian, Sumatera Barat naik 27 kematian, kemudian Sumatera Selatan naik 26 kematian, kemudian Aceh naik 24 kematian, dan Jawa Tengah naik 23 kematian. 5 provinsi ini juga didominasi oleh provinsi tujuan mudik dan arus balik mudik. Keadaan ini perlu untuk menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh lapisan masyarakat, bahwa kita tidak boleh lengah utamanya dalam beberapa minggu ke depan sebagai antisipasi dampak dari libur Idul Fitri. Ini baru minggu pertama sejak periode libur Idul Fitri, bahkan mobilitas juga masih tinggi 1 minggu setelah Idul Fitri. Hal ini dapat berdampak pada potensi lebih panjangnya dampak dari periode libur ini sampai pertengahan bulan Juni. Mohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan rumah sakit dan fasilitas karantina terpusat di seluruh wilayah, pastikan seluruh sumber daya dan tenaga kesehatan mencukupi, dan secara bersamaan terus tingkatkan testing bagi warga yang pulang dari bepergian selama 1 minggu terakhir agar kasus dapat ditangani sedini mungkin. Tidak lupa untuk memantau dan mewajibkan kepada masyarakat yang baru pulang bepergian untuk karantina mandiri 5 kali 24 jam demi mencegah potensi terjadinya penularan yang lebih luas di tengah masyarakat. Kesiagaan menghadapi apapun yang terjadi ke depannya merupakan kunci dalam merespon perubahan secara cepat sehingga kondisi apapun tetap dapat dikendalikan. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan zonasi di tingkat kabupaten kota per tanggal 23 Mei 2021 setelah di minggu sebelumnya terjadi penurunan zona merah dan zona oranye. Sangat disayangkan pada minggu ini terjadi kenaikan kembali pada zona merah. Di minggu ini terjadi kenaikan zona merah dari 7 menjadi 10 kabupaten kota. Namun, saya mengapresiasi bahwa terjadi penurunan zona oranye atau zona risiko sedang dan kenaikan pada jumlah kabupaten kota di zona risiko rendah atau zona kuning. Zona risiko sedang turun dari 321 kabupaten kota menjadi 302 kabupaten kota, dan zona risiko rendah naik dari 177 kabupaten kota menjadi 194 kabupaten kota. Saya mohon perhatian kepada 10 provinsi di zona merah pada minggu ini, yaitu Agam dan Kota Payakumbuh di Sumatera Barat, Deli Serdang di Sumatera Utara, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru di Riau, kemudian Kota Cirebon di Jawa Barat, Kota Jambi dan Tanjung Jabung Barat di Jambi, kemudian Kota Palembang di Sumatera Selatan, dan Wonogiri di Jawa Tengah. Mohon untuk dapat segera memperbaiki penanganan COVID-19 di wilayahnya, karena 10 provinsi ini sudah berada di zona merah bahkan sebelum dampak periode libur Idul Fitri terlihat. Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin kabupaten kota ini akan kewalahan menghadapi kemungkinan kenaikan kasus COVID-19 yang berpotensi terjadi 2-3 minggu ke depan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait tren jumlah kasus positif dibanding dengan jumlah kesembuhan, serta tren kasus aktif di tingkat nasional. Di minggu ini, mulai terlihat perubahan tren jumlah kasus positif dan jumlah kesembuhan. Jika pada sebelumnya jumlah kesembuhan lebih tinggi daripada jumlah kasus baru, selama 4 hari terakhir ini, data menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kasus baru yang lebih banyak dari jumlah kesembuhan. Adapun perkembangan ini diikuti dengan kenaikan tren kasus aktif selama 4 hari, di mana sebelumnya terjadi tren penurunan selama 11 hari berturut-turut. Dalam kurun waktu 11 hari tersebut, terjadi penurunan jumlah kasus aktif hingga mencapai 11.486 kasus. Dan sejak tanggal 8 hingga 18 Mei 2021. Sangat disayangkan, perkembangan yang baik ini tidak bertahan lama, karena selama 4 hari terakhir ini,
terjadi peningkatan jumlah kasus aktif hingga mencapai 4.408 kasus. Kenaikan kasus aktif secara nasional ini juga diikuti kenaikan kasus aktif di 9 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, NTB, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Adanya perkembangan kasus aktif baik secara nasional maupun di beberapa provinsi selama beberapa hari terakhir ini didukung dengan upaya peningkatan testing baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga kasus dapat lebih banyak terdeteksi. Per tanggal 23 Mei 2021, setelah sebelumnya mengalami penurunan drastis, cakupan testing di tingkat nasional kembali meningkat dan memenuhi 132% dari standar WHO. Ini merupakan jumlah testing tertinggi di Indonesia sejak awal pandemi. Saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk maksimalkan screening dan testing, terutama pada warga yang baru pulang bepergian, seperti yang saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya. Tentunya ini harus diikuti dengan upaya maksimal dalam pemantauan dan pengawasan kewajiban karantina mandiri 5x24 jam kepada masyarakat yang baru pulang bepergian, agar kasus yang telah terdeteksi tidak semakin meluas di tengah masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih terjadinya kenaikan tren mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan 6 hari pasca Idul Fitri pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan tertinggi masih terjadi di Maluku Utara, yaitu sebesar 40%, kemudian Sumatera Barat 36%, Jawa Tengah 35%, dan Gorontalo 35%. Berat bagi saya untuk menyampaikan fakta bahwa proses belajar bersama yang kita lakukan masih belum menunjukkan hasil yang kita harapkan, baik dari pelaksanaan kebijakan yang berlapis seperti pembatasan mobilitas penduduk maupun partisipasi masyarakat dalam mematuhi kebijakan dan protokol kesehatan. Adanya kenaikan kasus ini serta masih meningkatnya mobilitas masyarakat, bahkan setelah Idul Fitri, perlu menjadi bahan refleksi kita bersama bahwa keberhasilan penanganan COVID-19 tidak bisa tercapai apabila tidak ada sinergi yang kuat antara seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya saya akan mengumumkan pembaharuan kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri pada periode arus balik pasca libur Idul Fitri. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tepat sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 kemarin, 3 periode pengaturan mobilitas masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sudah kita lalui, yaitu pengetatan mobilitas pra atau sebelum periode pelarangan mudik, yaitu tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021, kemudian periode pelarangan mudik pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, dan pengetatan mobilitas pasca periode pelarangan mudik, yaitu tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2021. Maka tepat pada hari ini, Rabu 25 Mei 2021, melalui data yang ada serta kesepakatan antar kementerian dan lembaga terkait, maka berlaku kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri yang baru, yang secara sederhana dapat kita bagi pemberlakuannya sesuai dengan regional dan pulaunya, yaitu ditetapkannya perpanjangan Adendum Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 25 Mei sampai dengan 31 Mei 2021 bagi perjalanan di kawasan Pulau Sumatera, yaitu dalam pulau atau antar daerah, yaitu pemeriksaan wajib hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen maksimum 1 kali 24 jam atau Ginos COVID-19 on-site sebelum keberangkatan oleh Satgas di daerah masing-masing di titik penyekatan. Dan keluar Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui testing acak rapid antigen di Pelabuhan Bakahuni. Dan kembalinya diterapkan Surat Edaran Satgas nomor 12 terkait pelaku perjalanan dalam negeri bagi tujuan perjalanan di luar Pulau Sumatera
yaitu khusus untuk tujuan Pulau Bali, moda udara berlaku hasil PCR 2 kali 24 jam, antigen 1 kali 24 jam, Jinos on-site. Kemudian moda laut dan darat berlaku hasil PCR atau antigen 2 kali 24 jam, Jinos on-site. Khusus untuk tujuan Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, moda udara, laut, dan darat berlaku hasil PCR 3 kali 24 jam, antigen 2 kali 24 jam, Jinos on-site. Penyeberangan laut dan kereta api antar kota berlaku hasil PCR atau antigen 3 kali 24 jam dan Jinos on-site. Dan perjalanan rutin darat dan laut aglomerasi berlaku hasil PCR 3 kali 24 jam, antigen 2 kali 24 jam, Jinos on-site yang diperiksa secara acak di titik-titik penyekatan. Perlu ditekankan adanya perbedaan region pemberlakuan kebijakan ini khususnya di Pulau Sumatera dikarenakan beberapa alasan. Kondisi kasus di Pulau Sumatera yang cenderung sedang memperlihatkan tren yang kurang baik. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 23 Mei 2021, 3 dari 4 provinsi dengan angka keterisian tempat tidur yang hampir menyentuh ambang batas atau di kisaran 50,01% sampai dengan 69,9%. Semua berasal dari Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Dan berdasarkan dari data zonasi kabupaten kota per 23 Mei 2021, 8 dari 10 kabupaten kota berzona merah berada di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Selain itu, data dari Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa 67% penyeberang dari Pulau Jawa belum kembali. Berkaca dari data kasus terkini, hal ini mengancam adanya importasi kasus ke Pulau Jawa sebagai tujuan terbesar arus mudik. Untuk itu, mohon kepada Satgas di masing-masing daerah dan personel di lapangan dapat menegakkan peraturan ini dengan baik, dengan penuh kedisiplinan tinggi. Tren kasus yang sudah menunjukkan sedikit kenaikan perlu kita tekan secara maksimal. Salah satunya ialah dengan melakukan pengendalian mobilitas pelaku perjalanan. Dan tidak lupa saya ingatkan masyarakat khususnya pelaku perjalanan pun dapat mentaati peraturan ini secara bertanggung jawab, termasuk menyempurnakannya dengan pelaksanaan karantina mandiri seusai sampai di tempat tujuan selama 5 kali 24 jam. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan isu terkait penanganan COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Pagi hari ini, pemerintah Indonesia secara resmi menerima kedatangan sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bulk di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan masuknya vaksin Sinovac tahap ke-13 ini, maka total vaksin yang diterima oleh pemerintah Indonesia sebanyak 83,9 juta dosis. Pada prinsipnya, pemerintah selalu menjaga ketersediaan vaksin COVID-19 agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan tahapan. Selain itu, pemerintah juga memastikan faktor keamanan, mutu, kualitas, dan khasiat dari vaksin COVID-19 yang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan sejumlah laporan yang diterima terkait dengan vaksin AstraZeneca, ditemukan terjadi beberapa gangguan pembekuan darah langka yang pada orang yang menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca beberapa waktu ke belakang. Harap menjadi catatan bahwa vaksin COVID-19 tidak menurunkan angka kematian atau angka kesakitan akibat penyakit selain COVID-19. Selain itu, diketahui bahwa tromboemboli, yaitu penyakit pembekuan darah, di mana bekuan darah yang terbentuk di pembuluh darah terlepas dan terbawa aliran darah hingga menyumbat pembuluh darah lain, seringkali terjadi. Ditambah lagi, tromboemboli vena merupakan penyakit kardiovaskular nomor 3 paling sering terjadi di dunia. Sehingga bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi secara bersamaan namun tidak berhubungan dengan vaksinasi.
Maka dari proses screening sebelum vaksin sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa penerima vaksin sepenuhnya sehat sebelum menerima vaksin. Satgas menghimbau agar para petugas kesehatan yang melakukan vaksin dapat melakukan proses screening secara teliti sebelum dan menyeluruh sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Terlebih dari itu, harap agar penerima vaksin juga dapat menjawab pertanyaan saat screening secara jujur. Apabila memungkinkan sebelum jadwal vaksinasi, para calon penerima juga dapat melakukan pengecekan di fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi penerima dalam keadaan sehat. Dan sejak tanggal 24 Mei 2021, pemerintah telah membuka program vaksinasi bagi masyarakat yang berusia di atas 50 tahun. Vaksinasi ini dilakukan di BBPK Jakarta Kampus Hang Jebat bagi masyarakat berusia di atas 50 tahun yang akan mengikuti program vaksinasi ini. Diminta untuk mendaftar melalui loket.com di alamat https://loket.com/event/vaksin BBPK. Program vaksinasi ini berlaku bagi masyarakat KTP DKI Jakarta dan non-DKI Jakarta. Saya juga ingin mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum tertentu yang melaksanakan vaksinasi secara ilegal. Masyarakat perlu lebih cermat dalam mengikuti program vaksinasi, dan saya juga meminta kepada Dinas Kesehatan di daerah untuk memantau secara baik seluruh tahapan vaksinasi dari persiapan, pelaksanaan, pasca vaksinasi, dan monitoring KIPI. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada umat Buddha di seluruh Indonesia. Semoga perayaan Waisak dapat menjadi momentum untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan perlindungan. Sebagai panduan pelaksanaan ibadah Waisak, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2021. Di dalam surat edaran ini diatur terkait protokol kesehatan selama rangkaian pelaksanaan ibadah Hari Raya Waisak. Oleh karena itu, kepada panitia penyelenggara rangkaian ibadah Waisak dan umat Buddha di Indonesia diminta untuk dapat mengikuti protokol kesehatan dan ketentuan lainnya yang diatur di dalam surat edaran ini, serta selalu mempertimbangkan zonasi risiko apabila ingin melakukan kegiatan ibadah di rumah ibadah. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah perayaan Waisak dapat berlangsung secara aman dan khidmat. Terakhir, Satgas ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Doni Monardo yang pada hari ini resmi pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Satgas ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak Doni Monardo selama menjalankan tugas. Beliau merupakan pribadi yang sangat bertanggung jawab dan pantang lelah dalam menjalankan tugas. Meski Bapak Doni Monardo akan digantikan, Satuan Tugas COVID-19 akan tetap bekerja keras dalam usaha penanganan pandemi di negeri kita ini. Satgas juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Letjen TNI Ganip Warsito yang hari ini secara resmi dilantik sebagai Kepala BNPB sekaligus Kepala Satgas Penanganan COVID-19 menggantikan Bapak Doni Monardo. Semoga di bawah pimpinan Letjen TNI Ganip Warsito, BNPB dapat terus menjadi lembaga yang tanggap dan sigap dalam mengantisipasi potensi bencana di Indonesia dan mampu membawa Satgas Penanganan COVID-19 dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga Indonesia nantinya dapat terbebas dari pandemi. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Gita VOA. Pemerintah telah menemukan klaster COVID-19 baru di Cilacap dari kapal kargo yang pernah berlabuh di India yang menyebabkan ABK-nya terpapar vaksin virus corona dari jenis India.
Tenaga medis pun akhirnya terpapar akibat ABK tersebut. Selain merencanakan isolasi selama 14 hari di kapal, apakah pemerintah berencana melarang kapal yang pernah berlabuh di India untuk masuk ke Indonesia, termasuk melarang WNI yang pernah ke India untuk masuk ke Indonesia untuk sementara waktu? Terima kasih. Terima kasih pada VOA. Jadi terkait dengan pelarangan pelaku perjalanan dari negara yang sedang mengalami krisis kasus COVID-19 saat ini, yaitu India, Kementerian Hukum dan HAM telah melarang masuk orang asing yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India di tempat pemeriksaan imigrasi dalam kurun waktu 14 hari sebelum memasuki wilayah Indonesia sejak 24 April 2021. Terkait konteks sarana transportasi laut, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Pasal 15, dijelaskan bahwa salah satu pengecualian operasi kapal yang mengangkut barang logistik yang meliputi bahan pokok dan penting dengan pembatasan jumlah operasional sarana dan urgensi komoditas yang diangkut, yaitu yang berkaitan dengan kepentingan non-mudik. Khusus untuk kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan standar dan prosedur kedatangan kapal asing dan termasuk pemeriksaan kesehatan awak kapal sesuai SOP Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dan awak kapal tidak diperbolehkan untuk turun dari kapal selama di pelabuhan kecuali dalam keadaan darurat tertentu. Kedepannya, Satgas berharap setiap petugas di lapangan lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya. Demikian jawaban dari kami. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Iwan, Jawa Pos Multimedia TV. Bagaimana Satgas mengantisipasi klaster Ramadan dan Lebaran yang bermunculan? Apakah akan diterapkan lockdown RT zona merah? Apakah Jinos pun diklaim mendeteksi COVID D64G? Terima kasih. Terima kasih Jawa Pos Multimedia TV. Jadi pemerintah daerah perlu mengoptimalisasikan peran posko yang memiliki fungsi pengendalian COVID-19 di tingkat komunitas dan diharapkan dapat lebih bersifat antisipatif dan tepat sasaran. Posko memiliki peran penting, salah satunya ialah melakukan skenario pengendalian sesuai dengan status zonasi di tingkat RT masing-masing. Jika RT yang berzona merah atau daerah yang memiliki kasus konfirmasi lebih dari 5 rumah, maka mikro lockdown harus diterapkan, diantaranya yaitu melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, kemudian menemukan suspek, melacak kontak eratnya, serta menutup tempat umum termasuk tempat ibadah, kecuali yang termasuk sektor esensial. Kemudian melarang perkumpulan lebih dari 3 orang dan meniadakan kegiatan sosial dan menetapkan peraturan keluar masuk wilayah maksimum jam 20.00 waktu setempat. Kemudian Jinos sendiri pada prinsipnya tidak dapat mendeteksi jenis virus, baik varian atau titik mutasinya, yang menginfeksi seseorang. Karena sistem kerja Jinos bertujuan mendeteksi perubahan zat kimia organik yang diakibatkan oleh infeksi virus, bukan menemukan virusnya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari hendroberita1.com. Pertanyaan pertama, masih terkait kasus vaksinasi ilegal, bagaimana evaluasi Satgas COVID-19 terkait lemahnya pengawasan penggunaan vaksin COVID-19 sehingga terjadi kecolongan sebagaimana kasus di Medan, Sumatera Utara? Lalu, bagaimana sebaiknya pengawasan tentang masuk dan keluarnya dosis vaksin COVID-19 sehingga penggunaannya dapat terpantau dengan maksimal? Terima kasih. Terima kasih pada berita1.com. Kejadian ini wajib dijadikan refleksi pada pengawas penyelenggaraan vaksinasi di daerah dan khususnya Dinas Kesehatan untuk memantau baik dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pasca vaksinasi yang juga meliputi monitoring KIPI. Kejadian ini tidak bisa dibenarkan karena pada prinsipnya vaksinasi yang dilaksanakan secara resmi adalah salah satu upaya yang menjamin vaksin yang diterima masyarakat aman dan efektif membentuk kekebalan individu. Masyarakat juga perlu lebih cermat dalam mengikuti vaksinasi melalui pengamatan dari penyelenggara yang resmi, serta bentuk sertifikat yang sesuai dan hanya dikeluarkan resmi oleh pemerintah, baik pendaftaran melalui
fasilitas kesehatan maupun melalui program vaksinasi massal. Selanjutnya pertanyaan dari media yang sama. Usai Lebaran 2021, terbentuk klaster penyebaran COVID-19 di Jakarta, di Johar Baru, Cilangkap, Jagakarsa, dan Bogor. Seperti apa pemantauan klaster-klaster COVID-19 tersebut? Selain 4 klaster tersebut, bagaimana dengan daerah lain, khususnya di Jabodetabek? Terima kasih. Terdapat beberapa potensi penyebaran COVID-19 yang meluas selama masa bulan Ramadan dan Idul Fitri yang terpantau oleh Satgas Pusat. Ini diantaranya berasal dari kasus positif pelaku perjalanan dari Jakarta di Klaten, Cianjur, dan Cilacap. Kemudian pelaku perjalanan di Pati dan Bogor. Kemudian klaster halal bihalal di Jakarta, serta klaster ibadah tarawih di Banyumas, di Pati, Jawa Tengah, di Malang, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan ditemukannya beberapa klaster ini, mohon masyarakat terus mempertahankan kehati-hatian dengan protokol kesehatan yang ketat karena potensi klaster keluarga bisa muncul akibat importasi kasus dari luar wilayah kediaman. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Vidya Detik Health dan Rifki Jak TV. Terkait kabar warga Denpasar yang meninggal dunia setelah divaksin AstraZeneca, apakah sudah ada keterangan lebih lanjut perihal penyebabnya? Bagaimana hasil otopsi jenazah Trio Fauki yang meninggal usai divaksin AstraZeneca? Mengingat dalam laporan yang ada, penerima vaksin memang sedang mengalami vertigo dan hipertensi sejak sebelum divaksin. Jika benar ada riwayat tersebut, apa yang harus dilakukan masyarakat jika memiliki riwayat penyakit serupa dan ingin divaksin COVID-19? Terima kasih. Terima kasih pada Detik Health dan Jak TV. Menurut Komnas KIPI, ada 27 kasus kematian yang diduga akibat vaksinasi dengan Sinovac. Namun, setelah diinvestigasi, kematian tersebut tidak terkait dengan vaksinasi. Dari kasus tersebut, 10 kasus akibat terinfeksi COVID-19, lalu 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, dan 2 orang karena diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Perlu diingat, tahapan pravaksinasi adalah tahapan yang penting atau krusial karena pada prinsipnya vaksin hanya bisa diberikan untuk individu yang betul-betul sehat. Tahapan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur medis yang dilakukan ini dapat mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Sebelum dilakukan vaksinasi, penerima vaksin berhak mendapatkan beberapa pelayanan, yaitu pertama adalah screening mandiri yang meliputi riwayat penyakit, kontak erat, perjalanan, dan konsumsi obat. Kemudian pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah. Kemudian komunikasi terkait keamanan vaksin untuk meningkatkan rasa aman pasien. Dan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang memberikan kenyamanan pada pasien, misalnya bilik khusus untuk penerima vaksin berhijab, maupun posisi penyuntikan yang nyaman. Berbagai kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditemukan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi baik peningkatan kualitas pelayanan maupun pengingat bagi masyarakat untuk benar-benar memperhatikan kondisi tubuhnya sebelum menerima vaksin. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Haira, cnnindonesia.com. BPOM sudah menarik rekomendasi penggunaan obat COVID-19 Lianhua Qingwen Capsules LQC donasi yang sebelumnya diminta penerbitannya oleh BNPB. Apakah sejauh ini Satgas mencatat obat tersebut telah terdistribusi kemana saja? Terima kasih. Terima kasih pada cnnindonesia.com. Berdasarkan hasil evaluasi dan aspek risiko manfaat terhadap kedua produk tersebut, Badan POM memutuskan tidak lagi memberikan rekomendasi kedua produk donasi tersebut melalui layanan perizinan tanggap darurat. Dikarenakan keduanya memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Badan POM terus melakukan pengawasan produk di peredaran dan Satgas sepenuhnya mendukung operasionalnya di lapangan, termasuk penarikan produk di berbagai daerah di Indonesia, dan sosialisasi dengan tenaga kesehatan khususnya terkait cara pemanfaatan obat tradisional dan edukasinya kepada masyarakat. Pertanyaan terakhir dari Jak TV, Rifki Jak TV.
Apakah pembelajaran tatap muka sudah aman walaupun di tengah adanya potensi kenaikan kasus pasca lebaran akhir-akhir ini dan kemunculan sejumlah varian baru? Terima kasih. Pembelajaran tatap muka yang nantinya berlaku pada tahun ajaran 2021-2022 pada bulan Juli akan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan pandemi serta zonasi risiko di setiap daerah serta cakupan program vaksinasi yang diberikan kepada tenaga pendidik. Pemerintah dan Satgas di daerah tentunya akan memastikan bahwa seluruh kondisi tersebut terpenuhi sehingga pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan aman dan mampu mencegah risiko penularan. Terima kasih. Demikian dengan berakhirnya tanya jawab media, dengan demikian konferensi pers juga berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib amal.